Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Hidayat. Topik kali ini adalah mengenai rencana program bagi-bagi rice cooker ya masyarakat, dan ini tentunya masyarakat apakah membutuhkan dan tidak ya, ini menjadi pertanyaan. Jadi judul kali ini adalah bagi-bagi rice cooker tidak tepat, rakyat lebih butuh beras dan listriknya. Ya, untuk mengawali diskusi ini, kita tampilkan cuplikan video berikut ini. Silakan, Mas. Bagikan 680.000 rice cooker gratis untuk masyarakat. Pemerintah berencana untuk membagikan penanak nasi atau rice cooker kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Edi Pratikno dalam acara Forum Diskusi Publik. Meski demikian, Edi mengatakan kebijakan itu masih dalam pembahasan. Dalam penjelasannya, Edi menyebut bantuan penanak nasi listrik BPNL akan disalurkan ke seluruh Indonesia, sebanyak 680.000 unit melalui APBN Kementerian ESDM 2023. Ia menambahkan penerima bantuan ini akan mengacu data dari Kementerian Sosial Kemensos. Edi menyebut program ini tidak diperlukan penambahan daya dan nilai paket program ini sebesar Rp500.000 per keluarga penerima manfaat KPM. Adapun tujuan program ini adalah untuk mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat. Ya, itulah tadi cuplikan mengenai hal ini ya. Dan tentunya apakah ini tepat atau tidak kita bahas biasa dengan ahli kebijakan publik, yaitu Bang Matnur. Ya Bang, menanggapi hal ini silakan Bang. Bagaimana Bang? Jadi setelah pemerintah menggagalkan rencana awalnya membagikan kompor listrik, ya, sekarang ini kemudian pemerintah menggantinya dengan berbagi rice cooker listrik. Ya, kalau kompor listrik itu kan diprotes karena kalau kita ingat dayanya itu kan nggak bisa 450. Ya, dia harus naik tambah daya ya, nggak bisa ya kalau listrik. Akhirnya diganti ke rice cooker. Nah, saya kira motivasinya ini adalah pemerintah ingin terutama masyarakat kelas bawah tidak lagi apa istilahnya tergantung kepada LPG. Karena LPG atau apa istilahnya gas melon ini kan akan harganya sudah tidak ekonomis. Jadi pemerintah ingin mencabut peredaran dari gas melon yang 30 kilo itu, sebagai gantinya adalah memberikan rice cooker. Itu sebenarnya inti dari pemberian rice cooker. Tapi menurut saya ini langkah yang cukup keliru. Kenapa? Karena begini, niatnya ingin menambah penggunaan listrik per kapita dari bangsa Indonesia, karena dirasakan kelompok miskin ini penggunaan listrik per kapitanya itu rendah. Ya mereka ya kelompok miskin ya masih menggunakan kayu bakar, tidak butuh listrik. Bahkan dengan kayu bakar itu ya menurut masyarakat itu yang paling hemat, tidak perlu bayar listrik, ya kan? Tersedia di masyarakat terutama di pedesaan ada kayunya, ada kayu bakarnya gitu ya. Ini yang paling murah menurut masyarakat gitu. Nah, kenapa masyarakat rela-rela menggunakan kayu bakar ya, padahal sebetulnya asapnya itu kan juga mengisi ruangan rumah ya kan, kalau dia tidak punya exhaust ya yang keluar kan sebetulnya itu mengganggu. Kenapa itu dipilih? Ya karena masyarakat nggak punya uang. Di samping itu juga masyarakat kalau seandainya boleh memilih, apalagi katanya ini kan diberikan kepada keluarga harapan ya, penerima manfaat keluarga harapan penerima manfaat KHPA. Itu kan mereka ini adalah keluarga prasejahtera. Keluarga yang sebenarnya mereka nggak butuh rice cooker, mereka butuhnya beras. Ya, mereka butuh uangnya.
Jadi buat apa kalau pemerintah bagi-bagi rice cooker kepada mereka? Sebetulnya mereka nggak membutuhkannya. Alangkah baiknya rice cookernya itu kemudian ditukar dengan beras. Gitu. Nah, jangan-jangan nanti juga akan terjadi serupa gitu loh. Uangnya atau rice cookernya karena ini adalah benda yang bisa diperjualbelikan ya dijual aja sama penerima manfaat kemudian ditukar dengan beras. Katanya 150.000 ya, bro ya, harga rice cookernya ya. Nah, saya kira itu yang akan terjadi. 500.000. 500.000. Ya, saya kira ini akan terjadi banyak nanti penyimpangan. Program ini tidak akan tepat sasaran kalau saya prediksi ya. Karena pemberian rice cooker kepada kelompok prasejahtera itu adalah tidak tepat ya. Mereka nggak punya berasnya. Ya, lagi pula mereka penggunaan listriknya memang rendah bukan berarti mereka tidak mau. Ya, mereka pengen punya TV dan sebagainya. Tapi persoalannya kan daya beli mereka, kemampuan beli mereka itu rendah. Nah, saya kira pemberian dana sekitar yang menghabiskan 340 miliar ya dari kantong Kementerian SDM itu sebaiknya dialihkan saja ke Kementerian Sosial. Ditambahkan pemberian bansos kepada 680.000 orang atau kepala keluarga. Itu sangat membantu sekali menurut saya, Bro Bro Eko ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi strategis, nilai strategis, emang seberapa penting sih menaikkan listrik per kapita? Menurut saya untuk saat ini kita malah harusnya jangan menaikkan listrik per kapita dulu. Kenapa? Karena sumber listrik kita itu 75% diambil dari batu bara yang membakar juga. Jadi energi listrik yang ada di Indonesia itu kalau dinaikkan konsumsi per kapitanya, maka sama aja kita menaikkan emisi karbon ke udara. Ini mencemari udara. Kita akan bicara menaikkan listrik per kapita manakala sumber listrik kita terbalik 75% itu dari EBT, energi baru terbarukan. Baru sisanya bisa dari yang lain gitu. Nah, jadi komposisi sumber listrik Indonesia masih kotor, didominasi oleh energi kotor, sehingga kalau kita menambah kapasitas listrik ya terpasang per kapita, maka ini akan membuat lingkungan Indonesia semakin kotor. Dan ini ya harusnya dikecam juga oleh masyarakat internasional karena memilih menggunakan listrik, tetapi listriknya bersumber dari membakar, membuang emisi karbon, maka itu harus tidak sesuai dengan kesepakatan pemimpin-pemimpin dunia, termasuk tidak sesuai dengan kesepakatan KTT G20 di mana Indonesia presidensinya. Jadi saya kira ini kebijakan yang salah arah ya, dan tadi alasan yang pertama lebih baik diberikan beras, dikembalikan kepada Kemensos ya, uang 300. Yang kedua adalah juga belum tepat momen untuk meningkatkan penggunaan listrik per kapita dari masyarakat Indonesia sampai Indonesia komposisinya itu terbalik ya, 75% sumber listriknya harusnya berasal dari EBT, bisa angin, bisa baterai, bisa apalagi tenaga surya, geotermal dan tenaga air, baru sisanya bisa dari kita membakar batu bara. Demikian, Bro Eko. Semoga ini didengar dan pemerintah bisa lebih memberikan skala prioritas kepada hal yang lebih urgent ya, karena persoalan saat ini kan pelemahan daya beli, apalagi menjelang resesi global yang tentunya banyak kalangan yang jatuh miskin dan kelaparan ya, dan ini harus diantisipasi tentunya dengan bahan makanan ya yang diperlukan. Ya, baik pemirsa, itu topik mengenai hal ini, dan terima kasih atas perhatiannya Bang Manur, terima kasih atas paparannya. Sampai jumpa lagi. Ya, siap. Kita tutup sampai di sini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.